Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Wa qala ta'ala fil ankabut wa lutan idh qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahad minal alamin. A innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Atau innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi adzabillahi in kunta minas sadiqin. Qala rabbin surni alal qaumil mufsidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut, Walutan, dan Nabi Allah Lut, idh qala liqaumihi, ketika berkata liqaumihi kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahishata, sesungguhnya kalian atau bahwasanya kalian melakukan kejahatan, ma sabaqakum biha, tidak ada yang mendahului kalian biha dengan kejelekan itu, min ahadin, seseorang pun, minal alamin, dari alam semesta ini. Apa kejelekan yang mereka lakukan? Innakum lata'tunar rijala, bahwasanya kalian itu mendatangi laki-laki, artinya berbuat pelecehan dengan sesama jenis. Apalagi wataqta'unas sabila, dan kalian membegal. Di setiap orang yang lewat, mereka lakukan kejelekan kepada yang lewat. Akhirnya orang-orang tidak lewat tempat tersebut. Ada yang mengatakan kalian memutus jalan keturunan. Jadi bukan membegal jalan, tapi memutus jalan keturunan. Bagaimana diputus jalan keturunan?
bi'itharir rijal 'alan nisa, karena lebih mendahulukan syahwatnya kepada sesama daripada kepada perempuan. Jadi di sini pertama disebutkan ada dua kejahatan yang dilakukan oleh penduduk Sedum. Dan kejahatan itu menjadi mereka pertama dalam melakukannya. Ada kejahatan-kejahatan itu pasti ada yang memulai. Nggak mungkin begitu ada dengan sendirinya. Seperti membunuh, itu ada dari zaman putranya Nabi Adam alaihis salam, Gobil dan Habil. Sehingga dosa membunuh itu sampai kepada dia. Karena apa? Penggagas pertama, pelopor pertama untuk membunuh orang. Sama dengan yang dilakukan oleh penduduk Sedum. Kejahatan pertama yang mereka lakukan. Sebelumnya nggak ada. Sebelumnya tidak terjadi. Kaumnya Nabi Soleh nggak ada. Kaumnya Nabi Ibrahim nggak ada. Di Nabi Allah Lut baru. Baru itu terjadi. Makanya dikatakan di situ, kalian mendatangkan atau melakukan kejahatan yang tidak ada seseorang pun di alam semesta ini mendahuluinya. Jadi kalianlah yang pertama melakukan itu, yang mengerjakan hal tersebut. Yang pertama yaitu sesama jenis. Lah sesama jenis ini haram sekalipun larangannya tidak seperti zina. Kalau zina dicambuk 100 kali, kalau dia pernah menikah berarti dirajam sampai mati. Tapi kalau sesama jenis, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang paling kejam itu dilempar dari atas gunung atau tempat yang tinggi, di bawahnya disiapkan batu. Jadi dari atas yang tinggi, bawahnya batu. Nah, kalau tanah sih rotok empuk, Tapi kalau batu kena geger langsung putul tulangi. Kalau tanah masih mungkin kakinya yang patah, punggung masih bisa aman. Walaupun misalnya podo-podo mati nih. Tapi kalau batu, ini ada yang seperti itu. Walhasil kejahatan yang tidak masuk di akal itu. Kejahatan yang nggak masuk di akal. Allah ciptakan dua jenis, laki dan perempuan, itu pasangan yang lengkap. Lah kalau kita mau merubah laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, itu nggak lengkap. Jadi nggak masuk di akal itu, nggak lengkap. Baut itu loh, baut. Kalau kita mau masukkan, itu butuh apa? Lubang. Nggak ada lubang, ya nggak bisa masuk. Loh, ada tempatnya. Mik itu. Antara mik dengan kabelnya itu beda pasangan, baru bisa mancep. Kalau enggak, sama-sama ada apa? Tusuk-tusuknya misalnya, dimasukkan, enggak masuk. Apakah bisa dikena? Masuk enggak, apalagi keluar suara. Tapi ketika satu itu lubang, satu ada apa seperti tusuk-tusuk dimasukkan, akhirnya masuk. Lah
mungkin bisa ada suara. Lah ini kaum Nabi Allah Lut enggak. Suka sesama jenis. Nah, ini kesalahan pertama. Lah mereka diingatkan gitu. Diingatkan tetap enggak mau. Bahkan dikatakan di sini mereka itu sudah sering kali diingatkan oleh Nabi Allah Nuh. Dari cara yang paling halus sampai cara yang paling keras sudah. Memang mengingatkan orang itu nggak bisa langsung, tapi butuh waktu. Intinya kita menyampaikan, intinya kita mengingatkan itu diterima dan dipakai. Itu keinginannya. Itu keinginan semua orang. Suami mengingatkan istri atau orang tua mengingatkan anak, guru mengingatkan murid, pejabat mengingatkan masyarakat misalnya. Ingin apa yang diingatkan kepada mereka itu dipakai. Pasti. Makanya ketika tidak dipakai, marah. Siapapun itu. Suami ke istri, atau bapak ke anak, guru ke murid dan lain sebagainya, marah. Lah supaya dipakai, yang harus kita pikirkan itu cara di dalam menyampaikan. Kadang karena kesalahan cara orang nggak mau pakai. Bahkan bersumpah, saklawase nggak tak rungokno. Kenapa? Salah langkah di awal. Makanya ketika kita mau mengingatkan orang di awal ini harus matang caranya. Caranya harus matang. Dan Nabi Allah Lut ini sudah mengingatkan kepada mereka dengan cara yang paling halus di awal. Halus. Tetap. Diulangi lagi tetap. Diulangi lagi tetap ditingkatkan caranya sampai Nabi Allah Lut mengingatkan mereka ini dengan cara yang luar biasa sudah. Bahkan sampai mengancam mereka. Sampai mengancam mereka untuk meninggalkan kalau tidak azab yang akan kena. Seperti Nabi Allah Nuh. Seperti nabi-nabi yang sebelumnya seperti itu. Karena sudah nggak mampu, sudah diomongi dengan cara yang terbaik, yang halus sampai keras, tetap mereka nggak kuat, sampai mengancam mereka dengan ancaman dan yang lain sebagainya. Sudah ditakuti dengan rojem, sudah ditakuti mereka itu. Kalau tetap melakukan itu akan dirojem sampai mati, tetap nggak direken. Nggak direspon oleh mereka. Tetap mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, mereka melakukannya itu bukan kemudian melakukan di singit-singit, enggak, terang-terangan. Terang-terangan. Seperti itu zaman kita sekarang ini. Zaman kita ini kan mulai mereka terang-terangan. Nah, terkadang malah didukung di dalam acara-acara Islam. Perbuatan mereka ini adalah perbuatan yang dimurkai, didukung di dalam perbuatan, di dalam acara Islam. Di dalam peringatan Islam. Dan lucu ini, peringatan Islam yang ditampilkan sesuatu yang melanggar syariat Islam. Diundang. Disuruh ikut. Bodoh. Bodoh, karena itu dilarang. Ini mereka menampakkan dulu Nabi Allah, di zamannya Nabi Allah Lut terang-terangan mereka, nggak ada malunya. Lah kemudian berjalannya waktu orang melakukan itu kan malu. Tapi sekarang mulai nggak malu lagi melakukan itu. Sudah merasa nggak risih lagi mengerjakan seperti itu. Nah, makanya Nabi Allah Lut sudah mengingatkan mereka untuk meninggalkan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, pelanggaran yang mereka lakukan atau kejahatan yang mereka kerjakan itu adalah begal.
Nah, adapun begal ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan begal memang mengambil hartanya orang yang lewat. Jadi siapapun yang lewat daerahnya dibegal. Jadi mereka seperti bikin pos gitu. Mereka ngumpul di situ, ada yang lewat begal. Seperti buat sip-sipan gitu kerja. Kalau orang ke pabrik kan ada sip jam sekian. Ini jam kedua ini. Nah ini mereka ini duduk di satu tempat. Jadi kalau ada orang lewat dibegal sama mereka. Diambil hartanya oleh mereka. Ada lagi yang mengatakan sabil di situ takta'una sabil memutus jalan. Memutus jalan apa? Memutus jalan keturunan. Bukan rahimnya istrinya dipotong atau dibuntu, tapi mereka tidak melakukan di jalannya. Nah, mereka tidak melakukan di jalannya, atau bahkan tidak melakukan kepada lawan, tapi kepada sesama. Nah, kepada sesama. Ini kejahatan mereka. Makanya Ummu Hani, saudarinya Imam Ali bin Abi Thalib, Ummu Hani binti Abi Thalib, pernah bertanya kepada Rasulullah. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an gaulihi wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Qultu mal munkar alladzi kanu ya'tunahu. Qala kanu yahdhifuna ahlat turuq wa yastakhiruna bihim. Wa yurwa annahum yajlisuna fi majalisihim wa inda kulli rajulin minhum gas'a fihi hasa fa idza marra bihim abir sabil hadhafu fa iyyahum asabahu kana aula bih. Wa qila innahu kana ya'khudh ma ma'ahu wa yankihu wa yafir ma'ahu wa yughrimu thalatha darahim walahum qadin bidalik. Ummu Hani bertanya kepada Rasulullah tentang firman-Nya Allah wa ta'tuna fina dikumul munkar. Wa taqta'una sabila wa ta'tuna fina dikumul munkar. Kalian datang atau duduk di tempat ngobrol. Lah tanya, mal munkar alladzi kanu ya'tunahu. Ummu Hani tanya kepada Rasulullah, kemungkaran apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan? Katanya Rasulullah, mereka melempar orang-orang yang lewat. Wa yaskharuna bihim. Wa yasakhiruna bihim. Jadi melempar, ibaratnya melakukan kejahatan, menzalimi. Dalam riwayat, mereka duduk di tempatnya orang-orang lewat. Kemudian setiap orang yang duduk itu membawa seperti mangkok, di dalamnya ada batu. Kalau ada orang yang lewat, mereka ini melempar. Lemparannya siapa yang mengenai seseorang, berarti dia yang lebih berhak kepada orang itu. Baik orangnya ataupun hartanya. Jadi orang-orang yang lewat itu di daerah situ seperti tempat sasaran. Mereka duduk siap dengan batu. Ketika ada orang lewat, mereka semuanya melempar. Tapi batunya siapa yang mengenai orang tersebut, maka dia yang paling berhak. Kalau di zaman Nabi itu kan dalam peperangan, kalau ada orang yang membunuh, yang berkuda, maka dia berhak lebih banyak daripada yang lain, daripada ghanimah, daripada orang yang dicelakainya. Dari orang yang dicelakainya. Dan ini bukan dalam peperangan. Ini bukan dalam peperangan. Jadi setiap ada yang lewat, mereka melempar.
Batunya siapa yang mengenai orang tersebut, orang itu dia yang lebih berhak sudah. Ya, orangnya dan juga hartanya. Bahkan disebutkan kalau kena diambil semua yang bersama orang tersebut, bahkan dinikahi. Artinya apa? Itu disodomi, kemudian diganti dengan 3 dirham. Jadi berapapun yang dia ambil diganti dengan 3 dirham. Dan mereka punya qadhi itu dalam hal tersebut atau membayar qadhi untuk hal tersebut. Bahkan tempat itu nadikumul mungkar itu mereka melakukan di tempat itu sudah. Nah, mereka melakukan sodomi di tempat tersebut. Lah ketika diingatkan mereka oleh Nabi Lut untuk meninggalkan kejahatan tersebut, mereka menolak. Bahkan mereka mengatakan famakana jawab qaumi illa an qalu tina bi adabillah in kunta minas shadiqin. Mereka bukan takut, bukan nangis, sedih, ingin taubat, enggak. Malah nantang Nabi Allah Lut dengan mengatakan apa? I'tina bi adabillah. Sudah, datangkan aja sudah azabnya Allah. Datangkan azabnya Allah. In kunta minas shadiqin, kalau kamu benar, kalau kamu termasuk orang yang jujur, datangkan. Artinya mereka ini nggak mempercayai kenabian Nabi Allah Lut, tidak mempercayai apa yang disampaikan Nabi Allah Lut. Mereka anggap hanya ancaman biasa yang tidak terbukti, sehingga mereka nantang. Kalau memang benar, datangkan sudah azabnya Allah. Nantang. Seperti orang sekarang kalau nantang aulia misalnya, kan nggak percaya wali, itu kondi wali ini. Kadang nantang. Lah para nabi juga gitu dulu, mengajak orang untuk beriman itu dengan nasihat, dengan ini, mereka kadang menantang. Kalau menantangnya itu hal-hal yang kecil enak, tapi kadang hal-hal yang besar mereka. Seperti Nabi Allah Nuh sampai diolok-olok ketika buat perahu. Itu pun masih rahmat Nabi Allah Nuh memerintahkan mereka, ayo naik, ikut bersama kami. Katanya mereka, gila bah, naik di perahu nggak ada air, nggak ada apa, naik di perahu. Ada apa di perahu? Diolok-olok. Begitu juga nabi-nabi yang lain, mereka olok-olok. Lah termasuk Nabi Allah Lut diolok-olok sama mereka. Ya, saya anggapannya sekedar ancaman yang menakut-nakuti tapi tidak terbukti. Maka mereka i'tina bi adzabillah in kunta minas shadiqin, datangkan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang luar biasa dari mereka. Bahkan dalam riwayat dalam ayat Al-Qur'an yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman itu kadzabat qaumul lutinil mursalin. Id qala lahum akuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun qalu la illam tantahi ya lutu latakunanna minal mukhrajin qala inni li'amalikum minal qalin rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Kadzabat qaumul lutin. Kadzabat mendustakan. Siapa yang mendustakan? Qaumu Lut. Kaumnya Nabi Allah Lut. Jadi mereka mendustakan Nabi Allah Lut. Dia tidak mempercayai
keesaan Allah, juga tidak mempercayai ancaman yang disampaikan oleh Nabi Allah Lut kepada mereka akan azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Idqala lahum akhuhum, ketika berkata kepada mereka akhuhum, saudara mereka senasab Nuh. Nah, seperti yang disampaikan Nabi Allah Nuh kepada kaumnya, diancam mereka nggak nurut, diingatkan nggak digubris. Nah sama Nabi Allah Lut juga gitu kaumnya, diingatkan nggak menghiraukan. Ala tattaqun, hendaknya kalian bertakwa, hendaknya kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku, katanya Nabi Allah Lut, rasulun, adalah utusan Allah, amin, yang amanat, membawa wahyu sesuai, tidak ada tambahan atau kurangan atas apa yang aku sampaikan. Fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah di dalam apa yang aku perintahkan kepada kalian dengannya daripada tauhid dan ketaatan. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, aku tidak meminta kepada kalian atas apa yang aku sampaikan kepada kalian itu min ajrin, bayaran. Jadi aku menyampaikan, nggak ada keinginan mendapatkan ini atau ini, ya. Nggak ada tujuan ingin dapat rumah dari kalian atau putri-putrinya kalian yang cantik kasihkan kepadaku. Nggak ada tujuan aku jadi presiden, atau tidak ada tujuan aku mengambil haknya kalian atau apapun dari kalian. Nggak ada. Kenapa? Karena in ajriya illa ala rabbil alamin, aku hanya ingin balasan kemuliaan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah disiapkan pahala sama Allah, yang mana pahala itu lebih bagus, lebih berharga, lebih mahal, lebih istimewa daripada apa yang kalian berikan kalau kalian beriman kepadaku atau mengikutiku. Nggak ada sudah. Kalian nggak ngasih nggak masalah. Aku sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan lagi, fattaqullaha wa atiun, diulangi untuk memastikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka bahwa ini benar. Ini bukan omongan yang tidak terbukti. Fattaqullah, taatlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, wa atiun, taatlah. Galu, mereka menjawab, anu minulakah? Apakah kami ini harus beriman kepada kamu, mempercayai kamu? Wattaba'aka, dan menjadi pengikut kamu, atau yang mengikutimu itu al-ardalun. Engkau memerintahkan kami atau aku beriman kepada kamu, sedangkan yang ikut kepada kamu ini adalah orang-orang yang rendahan. Nah, ini saya ingatkan kembali, orang yang mengikuti para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, kebanyakan itu adalah al-fuqara wal masakin. Kebanyakan. Sedikit orang-orang terpandang orang-orang kaya, sedikit. Kebanyakan adalah fuqara wal masakin. Di awal-awal ya. Di awal-awal itu kebanyakan fuqara wal masakin. Dan itu ingin menggambarkan kepada kita bahwa kekuatan itu bukan dari kekayaan, bukan dari harta, tapi kekuatan itu dari persatuan. Ketika mereka bersatu, sekalipun fuqara, sekalipun mereka masakin, tidak ada yang nggak mungkin bisa diraih, pasti bisa diraih. Apapun itu, dunia ini bisa diraih, dunia dan seisinya bisa diraih dengan persatuan. Tapi kalau tidak bersatu, sekaya apapun, sebanyak apapun, nggak bisa mendapatkan dunia. Jangankan dunia, mungkin satu tempat, dua tempat nggak bisa.
Kasih contoh. Orang kaya punya harta banyak, punya anak 5. Masing-masing ingin menguasai yang ini, pabrik misalnya. Pabriknya 1. Yang ini ingin aku pabrik Yang ini ngomong enggak aku. Mereka enggak sepakat ini. Masing-masing menginginkannya. Akhirnya apa? Jadi milik mereka jadi satu-satunya tidak ada. Jadi siapa? Punyanya semuanya. Punyanya semuanya, tapi tidak ada satu dari mereka yang berhak atau memilikinya, nggak bisa. Punyanya semuanya. Nah, itu hal kecil dari bagian dunia atau bagian di dalam desa atau kota misalnya. Apalagi dunia. Makanya di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal ketika mereka diajak untuk beriman, apa jawabannya? Anu'minu kama amana sufaha. Engkau memerintahkan aku beriman seperti orang-orang sufaha itu. Para sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak terpandang, yang tidak terhormat. Jadi mereka anggap yang beriman kepada kalian itu adalah orang-orang yang nggak sekolah, yang pikirannya itu nggak intelek. Makanya kaumnya Nabi Allah Lut seperti itu. Anu'minu laka, kami beriman kepada kamu. Sedangkan yang mengikuti kamu itu al-ardhalun, orang-orang rendahan, tukang sampah atau tukang sapu dan yang lain sebagainya. Gala wa ma ilmi bima kanu ya'malun. Qala, berkata Nabi Allah Lut, ma ilmi, tidak ada pengetahuanku bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka berbuat. In hisabuhum illa ala rabbi law tashkurun. Sesungguhnya balasan mereka itu ada pada Tuhanku Allah. Law tashkurun, jika mereka mengetahui. Wa ma ana bitaridil mu'minin in ana illa nadhirum mubin. Aku enggak memedulikan itu semuanya, cuma aku hanya mengingatkan. Aku hanya mengingatkan kalian bertakwa, taati dan lain sebagainya. Galu la ilam tantahi ya Nuh, la takunanna minal marjumin. Galu la ilam tantahi ya Lutu, atatuna dzukrana minal alamin. Nah, keliru tadi. Atatuna dzukrana minal alamin. Tidaklah kalian melakukan sesama jenis daripada alam semesta. Wa tadzaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Meninggalkan apa yang telah diciptakan Tuhan kalian untuk kalian min azwajikum, daripada pasangan kalian. Jadi Allah ini sudah menyiapkan untuk kalian pasangan. Kalian tinggalkan pasangan yang telah dibuatkan, diciptakan oleh Allah untuk kalian, sehingga kalian melakukan sesama bal antum qaumun adun. Kalian ini adalah kaum adun, artinya orang yang keterlaluan, kebacut. Galu la ilam tantahi ya Lutu la takunanna minal mukhrajin. Mereka berkata, la ilam tantahi, maka jika kami tidak meninggalkan ya Lutu wahai Lut, la takunanna minal mukhrajin, kamu akan kami keluarkan, ya, akan kami usir. Gala inni li amalikum minal qalin. Gala, berkata Nabi Allah Lut, inni li amalikum minal qalin, sesungguhnya aku dari perbuatan kalian minal qalin minal mubghidin. Artinya apa? Aku enggak senang dengan apa yang kalian lakukan. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun.
Ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku dari apa yang mereka lakukan. Artinya jangan sampai aku terkena azabnya dari perbuatan mereka. Artinya apa? Kalau kita membiarkan adanya kemungkaran, adanya kemaksiatan, kejahatan, maka kita bisa terkena azabnya. Nah, mereka sudah diingatkan oleh Nabi Allah Lut untuk meninggalkan. Dan Nabi Allah Lut menyatakan, aku nggak senang dengan apa yang kalian lakukan. Ini li'amalikum minal qalin. Aku nggak senang dengan apa yang kalian lakukan. Mohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku dari perbuatan mereka. Ya, dari perbuatan mereka, azabnya dan lain sebagainya. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in, diselamatkan oleh Allah Nabi Allah Lut wa ahlahu dan keluarganya ajma'in semuanya, illa ajuzan, kecuali istrinya, fil ghabirin, termasuk yang dibinasakan dengan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa azab yang diberikan oleh Allah kepada istrinya? Kenapa istrinya mendapatkan azab? Karena istrinya ini lebih condong kepada penduduk tempat itu. Nah, karena ketika diperintahkan untuk meninggalkan, dilarang oleh Allah untuk menoleh. Nah, dilarang untuk menoleh. Sedangkan istrinya menoleh. Jadi menoleh untuk melihat itu loh. Untuk melihat apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi akhrajal malaika Lutan wa ibnatai wa zaujahu minal qaryah. Malaikat mengeluarkan Nabi Allah Lut, dua putrinya dan istrinya dari desa. Wa amaruhum alla yaltafit minhum ahad. Dan diperintahkan jangan sampai ada yang menoleh seorang pun. Seorang pun dari Nabi Allah Lut, putrinya dan istrinya kepada penduduk desa. Ya, fasa'adu bil amr illa imra'atahu. Sudah, mereka berpegang dengan perintah ini. Enggak ada yang noleh. Illa imra'atahu, kecuali istrinya. Fa innaha iltafatat ilal qaryah. Noleh ke penduduk desa untuk apa? Litara ma yahil biha. Untuk melihat, untuk mengetahui apa yang diberikan Allah kepada mereka. Wa kana hawaha fi ahlil qaryah duna Lut. Tidak lebih mendahulukan, lebih mementingkan penduduk desa dari apa yang diperintahkan oleh Nabi Allah Lut. Akhirnya mendapatkan murka dan azab seperti yang didapatkan penduduk desa. Dan istrinya Nabi Allah kafirah ghairu mu'minah. Fa'amtarallahu alaihim hijaratan min sijil. Nah, nanti diterangkan di situ beberapa hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita daripada murka-murka, dari kejahatan-kejahatan yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh keluarga saudara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan rahmat dan inayahnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad dan nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.